Kami dari kelompok Internet of Things akan menjelaskan untuk proyek LED yang telah kami buat. Oke, yang pertama itu mengenali ISP32. ISP32 adalah sebuah sistem on a chip microcontroller yang dirancang khusus untuk aplikasi IoT. Keunggulannya yaitu integrasi modul Wi-Fi dan Bluetooth di dalamnya sehingga memungkinkan perangkat yang menggunakan ISP32 untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain secara nirkabel. Selanjutnya ada perbedaan antara ISP32 dan Arduino. ISP32 merupakan microcontroller modern 32 bit dengan prosesor lebih cepat, memori lebih besar, serta sudah terintegrasi Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga jauh lebih powerful dibandingkan dengan Arduino dan lebih fleksibel untuk proyek kompleks, khususnya yang membutuhkan koneksi internet dan aplikasi Internet of Things. Lalu ada hubungan ISP32 dan MQTT. ISP32 berperan sebagai klien MQTT yang terhubung ke broker melalui Wi-Fi. Broker ini berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan pesan dari publisher, misalnya program Python di komputer, kepada subscriber yaitu ISP32. Ketika pesan diterima, ISP32 ini langsung mengeksekusi perintah, contohnya menyalakan pola tertentu pada LED matrix. Dengan cara ini, ISP32 dapat dikontrol secara jarak jauh, cepat, dan efisien. Butuhnya apa aja sih buat, project kali ini, yaitu kontrol LED via MTVKey. Jadi yang pertama ada publisher, di sini kita kayak menggunakan codingan dari Python. Jadi publisher itu perangkat atau program yang mengirim pesan ke broker. Terus kalau selanjutnya kita butuh broker MTVKey. Broker ini berfungsi sebagai perantara antara si publisher dengan subscriber-nya. Tanpa broker, publisher dan subscriber tidak bisa saling bertukar data. Terus kita butuh subscriber dan di sini kita menggunakan ESP32. Mana sih alurnya tuh pertama, Python ini kirim sesuatu informasi ke broker. Kita di sini broker menggunakan MQTT. Broker bertindak sebagai, di tengah-tengahnya antara si publisher dan subscriber. Dia cuman tugasnya kayak ngirimin pesan antara publisher ke subscriber. Si Python ini nggak tahu sebenarnya pesan yang mau disampaikan dikirimnya tuh ke siapa dia nggak tahu, karena itu tugasnya si broker, bukan nanti broker tuh kirim tugas yang dari si Python ini. Oke, simulasinya kita jadi di sini kita udah bikin sebagai publisher-nya yang kita menggunakan, Python, terus kita jalanin. Nah, di sini keluar pop-up yang bisa kita menggunakan sama Walkme yang MCQG yang udah kita bikin juga di sini. Kita coba compile dulu. Jadi di sini, ada kontrol LED-nya yang dibuat juga di dalam codingan Python-nya sebagai user interface-nya. Jadi misalnya ketika kita di sini klik love, di situ dia akan mengeluarkan LED yang bentuknya love sesuai dengan matriks yang udah ada polanya. Kita di sini menggunakan multiplexing, yaitu dia bisa menyambungkan kayak, 1 baris atau row lampu secara bersamaan menggunakan yang namanya multiplexing. Apa sih bedanya sama yang biasa sama yang ini? Kalau multiplexing, SP32 mengaktifkan 1 baris atau row, kolom yang dipilih untuk menyala. Baris itu dimatikan, mati terus pindah ke baris selanjutnya sesuai sama, pattern yang udah kita bikin juga. Dia bakal ngulang-ngulang terus kayak gitu sampai, kayak membentuk polanya. Jadi dia tuh nyalanya tuh satu baris, nggak langsung semuanya nyala karena konsepnya dia tidak bisa menyala sekaligus semua gitu. Jadi berganti-gantian namun karena dia bergantiannya sangat cepat milidetik, kita sebagai mata manusia yang melihat, kita nggak bisa ngeliat kayak jeda saat lampu itu mati terus nyala. Kita akan bedah untuk codingan-codingan yang kita pakai untuk project kita kali ini. Yang pertama ini ada codingan yang di Python. Kita di sini itu mengimpor 2 library yang penting. Yang pertama itu ada tkinter. Nah, tkinter ini itu untuk membuat antarmuka grafis, yang aplikasinya gitu loh. Terus ada juga yang library kedua yang di bawahnya ini, itu untuk komunikasi menggunakan protokol MQTT-nya. Itu baris selanjutnya kita definisiin alamat broker MQTT yang digunakan. Terus juga kita menentukan topik yang namanya itu matriks atau pattern. Nah, ini tuh jalur komunikasi untuk nanti kita ngirim pesannya. Ngirim pesan apa? Jadi di bawah itu kan ada beberapa fungsi ya. Jadi fungsi-fungsi ini tuh akan mengirim pesan ke topik yang tadi. Nah, terus untuk baris yang terakhir yang di bawah ini itu untuk mengkonek kliennya ke broker MQTT. Kita itu menghubungkan klien ke broker HiveMQ dengan port 1883. Nah, itu port standar untuk MQTT. Terus yang terakhir ada loop start. Nah, itu dipanggil untuk menjalankan loop MQTT di background-nya. Jadi aplikasinya itu tetap bisa digunakan tanpa terganggu oleh proses komunikasi MQTT. Untuk di slide ini kita itu
masuk ke bagian yang user interface-nya. Kita bikin window utamanya dulu, terus kita beri judul Control LED IoT. Itu wadah untuk menempatkan tombol-tombolnya agar lebih rapi. Jadi awalnya itu ditulis pattern titik 2 non. Jadi kayak belum ada pola yang dikirim gitu. Nah, ini ada coding inonya, yaitu coding yang ada di walkWI-nya. Yang pertama itu ada include wifi.h dan include pubsub client.h. Jadi kita pakai ini agar library wifi.h-nya itu bisa ESP32-nya bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi. Terus yang bawahnya yang pubsub client.h itu digunakan untuk komunikasi dengan broker MQTT. Ini ada 4 baris yang konstanta DLL itu tuh untuk kita menghubungkan dengan Wi-Fi-nya. Jadi kayak menginisiasi ini penting agar komunikasinya nanti bisa terhubung gitu. Ada row pins dan juga call pins, yaitu daftar pin yang terhubung ke baris dan kolom LED di matriks 5x5-nya. Nah, di sini itu kalau misalkan yang menyala kan kita beri angka 1, terus yang mati kita beri angka 0. Di line 47. Nah, ini itu untuk menunjukkan pattern yang saat ini sedang di-display. Contoh kita lagi mendisplay love ya, berarti isi dari current pattern ini polanya love itu sendiri. Untuk void setup Wi-Fi, di prosedur ID itu kita menghubungkan ESP32 kita dengan Wi-Fi-nya itu, yang SSID dan password-nya tadi udah ya. Bagian if ini kita juga menampilkan apabila Wi-Fi-nya sudah terkoneksi atau belum. Jika gagal juga nanti akan dimunculkan message-nya bahwa koneksinya itu gagal. Untuk prosedur callback ini, dia menentukan pattern apa yang akan ditampilkan berdasarkan dengan message yang diterima. Prosedur loop ini, dia memproses pesan yang diterima dan menyalakan LED sesuai dengan pattern. Di sini dia scan semua LED dalam row, setelah itu mematikan semua LED supaya memastikan tidak ada yang menyala secara tidak sengaja, supaya patternnya terbentuk. Lalu setelah itu, kita mengaktifasi row dengan cara di sini kita set ini ya, kita aktifasi, setelah itu dinyalakan LED yang benarnya sesuai dengan pattern yang tadi sudah dibentuk di awal. Setelah itu kita sebelum proses ini diulang lagi, kita mematikan dulu LED-nya. Terima kasih.